Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Sumayoga dari kelas 84. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 2 yang berjudul tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. A. Makanan dan sistem pencernaan. Apa itu nutrien? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh. A. Karbohidrat. Dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana biasa disebut dengan gula. Karbohidrat kompleks merupakan rantai panjang molekul. B. Protein, berfungsi untuk membangun tubuh atau pembentukan struktur tubuh manusia. C. Lemak, tipe-tipe lemak. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk susu. Lemak tak jenuh, contoh sumber makanan yang mengandung lemak tak jenuh adalah seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Lemak trans, bersumber dari makanan yang digoreng. D. Vitamin. Vitamin dapat diproduksi sendiri dalam tubuh seperti vitamin D. Vitamin larut dalam lemak. Tubuh kalian dapat merilis vitamin ini jika tubuh membutuhkan. Contoh vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air. Jenis vitamin ini larut dalam air, tidak disimpan di dalam tubuh. Contoh vitamin jenis ini adalah vitamin C dan B. E. Mineral. Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut mineral. F. Air. Air merupakan nutrisi yang paling penting dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri dari air. 4. Zat aditif. A. Zat pemanis. Contoh zat pemanis alami, gula pasir, gula aren, dan gula kapak. B. Zat warna alami, kunyit, buah naga, dan bunga telang. C. Zat penyedap. Zat penyedap contohnya Ajinomoto. Zat penyedap alami contohnya bawang putih, bombay, dan garam. D. Zat pengawet. Contoh zat pengawet asam benzoat, natrium benzoat. E. Zat pemberi aroma. Contoh zat pemberi aroma yaitu buah-buahan alami. F. Zat penghental dan pengemulsi contohnya agar-agar. Sistem pencernaan. A. Pencernaan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipijat hingga jadi nutrisi-nutrisi kecil. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu kimiawi dan mekanik. B. Penyerapan. Proses penyerapan terjadi setelah pencernaan. Setelah makanan dipecah di dalam dinding saluran pencernaan dan jadi molekul halus. Fungsi-fungsi organ. A. Mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. B. Esofagus. Esofagus yaitu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dan lambung. C. Lambung. Setelah makan masuk ke lambung terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. D. Usus halus. Di tempat ini terjadi proses pencernaan kimiawi yang paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya. E. Proses penyerapan di dalam usus halus. Struktur sebagian dalam usus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut dengan villi. F. Usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air sementara sisa makanan siap dikeluarkan. Ini contoh gambar proses penyerapan di dalam usus halus. F. Usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air sementara sisa makanan siap untuk dikeluarkan. B. Sistem peredaran darah. A. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tanpa jantung darah tidak akan beredar. Ini contoh gambaran. B. Pembuluh darah berfungsi untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi jadi tiga, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Ini contoh gambarnya. C. Darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan zat-zat tanpa hasil metabolisme tubuh kita. Plasma darah. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air. Sel darah membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel tubuh. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Capping atau trombosit. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein disebut fibrin. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda, artinya darah dua kali melewati jantung. Ini contoh gambaran. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah yaitu aterosklerosis dan serangan jantung, stroke, hipertensi atau darah tinggi. Cara melarang sistem peredaran darah kita. Sistem pernapasan. Satu fungsi dari sistem pernapasan atau respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel. 2. Struktur organ pernapasan. Ini contoh gambarnya. A. Hidung. Rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. B. Faring, laring, trakea.
Setelah dari hidung, udara akan menuju ke faring, baik hidung dan mulut terhubung dengan faring. Jadi udara dan makanan masuk ke dalam faring. Dari faring udara bergerak ke laring. Di dalam laring terdapat pita suara, bronkus dan paru-paru. Setelah trakea, udara menuju bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru. Ini contoh gambarnya. Bronkus adalah organ dalam sistem pernapasan berfungsi sebagai saluran udara. Ketiga, bagaimana kalian bernapas? Menarik napas, otot yang ada di tulang rusuk akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan naik ke atas. Diafragma pun berkontraksi, yaitu semula melengkung menjadi mendatar. Menghembuskan napas, otot-otot yang ada di tulang rusuk kalian rileks atau dalam keadaan santai. Diafragma pun dalam keadaan rileks. 4. Apa yang terjadi saat pertukaran gas? Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dan sebaliknya disebut pertukaran gas. Kapiler dan dinding alveolus sangat tipis sehingga sangat mudah untuk dilewati oleh beberapa zat. 5. Merokok dan bahayanya untuk tubuh. Tar adalah zat berwarna hitam dan sedikit lengket ketika rokok dibakar. Karbon monoksida. Ketika rokok dibakar akan dihasilkan suatu gas yang tidak berbau dan berwarna, disebut karbon monoksida. Nikotin bersifat stimulan yang artinya meningkatkan kinerja suatu organik. 6. Penyakit-penyakit yang disebabkan rokok. Bronkritis adalah iritasi yang terjadi pada jalur pernapasan. Arteriosklerosis adalah beberapa zat kimia yang ada dalam rokok dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Kanker paru-paru adalah penyakit bagi orang yang kebiasaan merokok. Emfisema adalah penyakit yang merusak bagian paru-paru yaitu alveolus. 7. Perokok pasif adalah orang sekitar perokok yang mendapatkan efek buruk dari seorang perokok disebut perokok pasif. Sekian presentasi dari saya. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Butir karena telah membimbing saya presentasi IPA bab 2 ini sampai berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.